Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam kesehatan, dalam kondisi sehat walafiat, serta dimudahkan dalam urusan rezeki kita. Kali ini kita kedatangan Redmi Note 8 dengan Mi 1253. Jadi Redmi Note 8 Indonesia, MIUI 1523 dengan Android 11 ya. Kita akan mencoba mendowngrade ya. Perangkat ini akan kita downgrade ke MIUI 11. Kenapa di downgrade? Karena perangkat ini datangnya dalam keadaan no SIM card, baseband hilang, wifi tidak bisa. Kemudian kita perbaiki pada IC SDR ya, kita perbaiki di situ. Sekarang sinyalnya sudah muncul, SIM card sudah terbaca dan baseband sudah ada. Sebenarnya sudah tidak ada kendala ya untuk perangkat ini, insya Allah. Tapi sepertinya perangkat ini lebih stabil jika berada di MIUI 11, karena perangkat ini mulai banyak mengalami komplain dan kendala ketika pengguna melakukan update firmware ke MIUI 12. Tidak semua, tapi mungkin pas perangkat ini saja ya. Jadi kasus baseband hilang dan SIM card tidak terbaca dan wifi tidak bisa itu mulai muncul setelah MIUI 12, kebanyakan karena update. Kita nggak tahu, mungkin memang bermasalah di hardware ya, tapi penyebab pemicunya adalah setelah melakukan update. Jadi saya lebih menyarankan untuk perangkat-perangkat lama yang sudah nyaman dengan sistem operasi sebelumnya, ketika ada pembaruan diabaikan saja pembaruan, karena mungkin pembaruan tersebut penggunaan perangkat kita itu sudah full power ketika kita menggunakannya, sehingga ketika diupdate dia mengalami kendala. Oke, cara kali ini kita menggunakan tutorial dari Sigit Prastowo ya. Sigit Prastowo ada di YouTube-nya, teman-teman semua bisa lihat. Kita akan melakukan upgrade menggunakan recovery ya, downgrade menggunakan recovery. Sistem yang digunakan adalah merubah nama file ya. Jadi kita mendownload dua firmware paling atas, latest, dan firmware yang menjadi tujuan. Nah, jadi proses kali ini adalah dua firmware ini kita download, adalah firmware 11 dan firmware latest ya, firmware terakhir. Pertama yang jelas kita harus lakukan adalah merubah nama dari firmware terakhir. Setelah kita download tadi recovery-nya, kita rubah bebas, kita rubah menggunakan menjadi nama apa aja. Untuk lebih mempermudahnya, rubah aja namanya menjadi A atau 1 atau B atau C agar mudah aja. Kebetulan di sini kita mengikuti tutorialnya dari Sigit Prastowo menggunakan nama A. Nah, ini kenapa saya simpan di sini? Kenapa? Supaya saya ingat filenya. Kalau prosesnya gagal, saya ingat nama filenya apa. Jadi saya copy nama file dari itu tadi. Jadi di sebuah nama folder ya. Nah, kalian tidak harus melakukan hal yang sama, tapi setidaknya itu hanya pengingat buat saya.
Setelah melakukan perubahan nama, jangan close file manager ya. Jadi kita biarkan dia di tas latar belakang. Nah, seperti ini agar bisa kita buka nanti. Kemudian klik klik pada logo itu sampai muncul tulisan ini. Kemudian pilih paket pembaruan. Kenapa harus klik itu? Karena kalau misalnya kita nggak klik itu, dia nggak muncul paket pembaruan ini. Kemudian pilih file tadi yang sudah kita rubah. Oh, ternyata dia harus connect ya, harus connect internet ya. Gak apa-apa, kita connect, kita ulangi lagi. Pilih paket pembaruan, pilih file, nama file tadi, kemudian oke. Biarkan dia membaca, mengidentifikasi nama file hingga muncul pilihan ini nanti kalau udah selesai membaca ya. Jadi mengidentifikasi. Nah, sehingga muncul pilihan ini, kita buka lagi tadi yang file manager tadi itu. File manager, pilih tas, kemudian pilih file manager. Kemudian rubah kembali nama file tadi, ganti nama file dari itu ke bebas ya, tambahin apa B kayak. Nah, dan rubah file tujuan menjadi nama file seperti sebelumnya, misalnya azip. Oke. Kemudian pilih tas, arahin ke pembaruan tadi, tab pembaruan, baru kita lakukan install ulang dan pembaruan, reboot ulang dan pembaruan. Tunggu saja, mungkin proses ini agak lama, memakan waktu ya, mungkin lama lah, sekitar 5 menitan ya. Kita tunggu proses ini sembari ngopi. Nah, ini secangkir kopi hangat. Tunggu saja sampai selesai melakukan pembaruan. Ini gambarnya nggak kurang jelas ya, maaf ya teman-teman ya, karena nggak tahu tiba-tiba kameranya nggak mau fokus ya, mungkin kurang cahaya mungkin ya. Tapi mudah-mudahan isi dari video ini bisa tersampai, bisa dipahami sama teman-teman semua untuk melakukan proses downgrade ya. Kenapa melakukan downgrade? Kan OS terbaru lebih baik dari OS sebelumnya. Belum tentu. Jika kita menganggap OS terbaru itu lebih baik dari OS sistem ya, sistem terbaru lebih baik dari sistem sebelumnya, itu tidak untuk semua perangkat. Jadi kalau perangkat kita itu sudah nyaman dengan sistem yang kita gunakan saat ini, dan kita pun sudah nyaman dengan itu, sebaiknya tidak usah diupdate ya, tidak usah di-upgrade firmware ya, tidak usah di-upgrade sistemnya, karena akan berpengaruh pada kinerja perangkat itu sendiri gitu. Jadi sebagai contoh, dulu pada Redmi 3, di zamannya Redmi 3, Redmi 4, Redmi 4X, sampai Redmi Note 4 ya. Kalau contohnya di Redmi 3, ketika dia menggunakan MIUI 7, itu kualitas gambar yang dihasilkan oleh kamera itu lebih baik ketika dia menggunakan MIUI 8. Saya nggak tahu alasannya, tapi yang jelas tajamnya gambar yang dihasilkan kamera Redmi 3 pada MIUI 7 itu lebih baik, lebih fokusnya lebih dapat, terus
kecerahannya lebih stabil ketimbang kita menggunakan MIUI 8. Oleh sebab itu makanya ketika banyak pengguna menggunakan MIUI 8, mungkin mereka udah nggak menikmati tajamnya kualitas gambar dari kamera Redmi 3 gitu. Sama dengan Redmi 4, Redmi Note 4, Redmi 4A. Contohnya dari Redmi Note 4 ketika menggunakan MIUI 8 itu pengguna lebih stabil dalam perangkatnya. Jadi lebih manajemen memori lebih baik, manajemen RAM lebih baik. Oh, ini udah selesai proses. Kita tunggu dia loading. Kalau menurut Sigit Prastowo itu ketika loading kondisi seperti ini itu dapat dipastikan perangkat akan masuk ke recovery. Jadi kita harus harus melakukan wipe data ya di perangkat supaya mendapatkan kenyamanan ya, mendapatkan sistem yang bersih gitu mungkin ya, penyimpanan yang bersih, RAM yang bersih. Tapi kita tunggu saja. Lanjut lagi di bagian tadi part tadi, ketika Redmi Note 4 itu menggunakan MIUI 8 itu lebih stabil memori, lebih stabil manajemen memorinya, manajemen baterainya, terus lebih stabil dari RAM. Namun kemudian Redmi mengeluarkan MIUI 9 gitu. MIUI 9 ketika pengguna melakukan upgrade firmware, pengguna Redmi Note 4 ya, upgrade firmware ke MIUI 9, di situ mulai terjadi masalah. Masalahnya adalah lebih lambat perangkatnya, sering lag, sering hang, atau mungkin lebih cenderung nggak stabil ya dalam penggunaan. Itu sebagai contoh saja. Tidak semua, tapi banyak yang seperti itu. Mungkin yang kalau misalnya teman-teman mengikuti gadget di eranya Redmi 2 ya mungkin ya, itu lebih agak sedikit riskan lagi. Jadi ketika pengguna melakukan upgrade firmware ke MIUI 7, kalau saya nggak salah itu dulu zaman itu, otomatis sinyalnya itu hilang. Secara otomatis semacam sinyalnya hilang. Jadi kita harus memasukkan satu file yang namanya KeyCN ya, KeyCN sendiri manual supaya sinyalnya itu bisa muncul kembali. Dan KeyCN itu diambil dari firmware sebelumnya gitu ya. Jadi misalnya Redmi 2 tadinya MIUI 6, kemudian kita update ke MIUI 7, sinyal hilang. Kita harus menembakkan file KeyCN yang ada di MIUI 6 tadi ke dalam MIUI Redmi 2 tadi, Redmi 2. Tapi itu ya saya rasa umum ya, karena memang perangkat seluler ya, jadi harus update ya. Harus sekiranya memang butuh update ya harus diupdate, sekiranya memang enggak ya tidak apa-apa, jangan diupgrade. Oke, masuk sini kita harus melakukan wipe dari perangkat ini. Semua file itu pasti akan hilang. Jadi ketika kita melakukan wipe di perangkat ini, itu semua file pasti akan hilang. Jadi tidak terkecuali, termasuk akun Google, termasuk akun Mi akun gitu ya. Kita wipe aja sampai insya Allah setelah ini perangkat ini bisa masuk ke home screen.
teman-teman semua bisa melakukan kritik atau memberikan masukan kepada channel ini ya, tips trik tutorial ini. Apapun bisa dikritik asal sopan ya. Kalau nggak sopan saya vlog pasti di blog. Nah, sampai di bagian ini nih sudah masuk nih. Jika tidak ada kunci gembok di atasnya, gembokan di atasnya, itu berarti perangkat ini masih berada dalam lock ya, lock bootloader ya. Jadi namun ketika ada gembok terbuka di atas berarti dia sudah unlock bootloader. Kita tunggu hingga masuk ke dalam setup wizard ya, istilahnya itu setup wizard ya. Mungkin agak lama ya dari proses ini, namun kita tunggu saja, ditunggu dengan sabar ya sampai dia bisa masuk setup wizard ya. Ditunggu sambil ngobrol. Oke, sekarang sudah masuk ke setup wizard ya. Halaman awal kita setting saja seperti biasa. Setting seperti biasa, kayak seperti handphone habis diformat ya. Jadi kita setting saja supaya kalau ada email ya masukin email. Kalau nanti ketika masuk ke installer sistem boleh di tambah aplikasi yang mau dipilih ya, instalan aplikasi. Jadi di rekomendasi aplikasi kita pilih saja ada yang mau ditambah atau enggak. Jika punya backupan tinggal backup, tinggal pilih backupan, tinggal restore ya. Email tinggal masukkan email. Jadi wizardnya handphone sekarang ini cukup lama ya, maksudnya melewati fase dan proses yang lama. Jadi, karena semakin banyak pilihan yang harus kita lewati dalam wizard ya.
Berikutnya ketika setelah selesai ini kita harus mengatur pengaturan di sistem update ya. Itu kita harus mematikannya jika tidak ingin mengupdate firmware otomatis ya. Ada dua nanti dalam pengaturan, pengaturannya itu untuk tidak melakukan otomatis update ya. Salah satunya dari update biasa, pengaturan update biasa. Yang kedua dari developer mode ya. Jadi ada pilihan update otomatis di developer mode, kita harus matikan, dan update di pengaturan update juga harus kita matikan. Oke, alhamdulillah sekarang perangkat sudah masuk menu, berarti proses downgrade dengan metode Sigit Prastowo itu bisa kita lakukan di MIUI 12 23 apa 30 tadi Pak saya. Jadi bisa kita lakukan untuk downgrade ke MIUI 11 dengan metode itu ya. 1235 apa ya? Nah, pembaruan sistem di sini kita harus matikan. Itu kan langsung muncul pembaruan. Setelah pembaruan untuk otomatis dimatikan saja. Jadi semua pengaturan dimatikan di situ. Kemudian masuk ke developer mode. Sebentar saya mencari. Developer mode itu harusnya versi MIUI ya. Ketik versi MIUI berapa kali gitu ya. Kok malah masuk ke sini. Nah itu ya, masuk ke developer mode, di pengaturan nanti pengaturan lanjutan setelan tambahan ini, kemudian developer mode, opsi pengembang, update sistem otomatis ini kita matikan. Oke, demikian proses downgrade ya dari MIUI 1235 ke MIUI 11, dari Android 11 ke Android 9. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sehat selalu, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.